Aksara Talks bersama saya Krista Andinda dan pastinya Kepala Sekolah SMP Bukit Aksara yaitu Miss Asri. Hai Miss Asri, apa kabarnya? Baik, luar biasa. Oke, nah hari ini para penonton semuanya kita ada di tempat yang berbeda dari episode pertama kemarin. Dan ini kalau misalnya boleh saya deskripsikan, kita sekarang ini lagi ada di tempat yang so zen. Saya lagi menatap Gunung Ungaran dan sepertinya ada beberapa gunung-gunung kecil di situ. Ada kaca yang besar sekali sambil melihat view kota Semarang, dan di ruangan ini pun sebenarnya menarik sekali karena bahkan ada pohon real, pohon asli di ruangan ini. Sebenarnya ini tuh ruangan apa sih Miss Asri? Yes, we call this as a garden classroom because as you can see, it does look like a garden. And it's a classroom. And it is a classroom. Yeah. Okay. This is actually one of the students' favorite classrooms actually because di sini mereka ya betul tadi seperti yang Mbak Dinda bilang adalah apa tempatnya namanya Pak? Zen. Zen. Ya. Karena mereka di sini biasanya kalau siswa diajak ke sini itu kami belum menggunakan kelas ini untuk kelas aktif ya. Jadi memang kita menggunakan kelas ini memang mostly itu untuk tempat mereka berdiskusi santai karena memang pada dasarnya mereka sekarang sudah hampir setahun setengah ya, jadi memang sudah sangat familiar dengan kelas-kelas yang lain. Tahun ini kami mulai juga memfamiliarisasi dengan ruangan yang ada di lounge room karena memang supaya ada rasa yang berbeda gitu. Dan memang ternyata tahun lalu sebenarnya kami pernah menggunakan ruang ini untuk English class actually karena mereka harus diskusi dengan temannya and it actually brought a positive energy for the students karena memang mereka bisa berkomunikasi, berdiskusi dengan santai tetapi tetap serius gitu karena mereka sudah tidak lagi sepaneng dengan pelajaran tapi malah mereka bisa banyak berdiskusi ketika ngeliat gunung tadi tuh bisa memberikan inspirasi gitu. Iya, dan aku sebenarnya pernah baca sih ya, memang alam atau unsur-unsur alam itu menenangkan otak manusia yang bahkan itu didukung juga oleh riset-riset yang memang penting untuk kita itu ada di alam dalam jangka waktu tertentu. Kalau misalnya kita memiliki beban tertentu lah ya yang memang membutuhkan relaksasi. Nah, tapi kalau di Bukit Aksara sendiri ini tuh sistemnya seperti apa sih kelasnya? Apakah memang mereka tuh bebas gitu kayak mau di sini ya boleh, aja, gitu kelas aja iya makanya mungkin boleh ceritain dikit dong. Iya, ada sih proposal gitu dari anak-anak, enggak ya. Jadi memang penggunaan ruangan kami di sini itu berdasarkan mata pelajaran. Jadi memang khusus contoh misalkan kayak matematika. Meskipun menyenangkan bisa belajar matematika di sini, tetapi memang kami tahu bahwa dari tidak semua meja itu juga ukurannya sama ya. Jadi sehingga kadang guru memiliki favoritnya juga untuk mengajar. Nah, base-nya itu adalah dari supaya ada semua ruangan dipakai. Moving class. Oke, tapi sebenarnya nih kita melihat kelas-kelas yang seperti ini, apakah anak-anak itu jadi bebas mau pilih kelas yang mana, belajarnya di mana aja, suka-suka mereka atau gimana sih sebenarnya sistem kelas di Bukit Aksara? It would be great kalau bisa gitu ya, tetapi kita pada tahun ajaran baru, ketika sudah mulai tahun ajaran baru itu memang guru-guru menentukan ruangan yang akan dipakai sehingga tetap konsepnya moving class ya, mereka bisa merasakan tiap ruangan hanya saja berdasarkan mata pelajaran. Contoh misalnya kalau yang di lantai 1 kan ada 2 ruangan, ada idea sama homeroom. Home itu digunakan untuk sebagai classroom ya, kelas 8, dan idea untuk kelas sebagai classroom untuk kelas 7, namun penggunaan dari pelajarannya untuk science sama untuk bahasa Indonesia respectively. Yang di lantai 2 di coffee shop itu digunakan untuk matematika dan science lab of course for science. Nah, alasannya kenapa moving class so the students can keep being active karena mereka they're teenagers. Betul. They need to release their energy. Emang perlu banyak gerak ya. Betul. And thankfully we are like 3 floors. Jadi mereka bisa bergerak ke satu ruangan-ruangan lain dan tidak cepat bosan juga seperti itu. Betul. Nah, tadi tuh disebutin ya ada coffee shop, ada lounge yang kayak bandara, ada di sini kita ada garden. Nah, semuanya, dan memang saya sebenarnya udah ngintip-ngintip ya, mungkin nanti bisa dipasang di sini beberapa foto-foto yang bisa dilihat ruangan kelas kita, dan itu menariknya adalah ruangan kelasnya itu sangat berbeda dengan kelas-kelas pada umumnya. Nah, one concern yang mungkin orang tua banyak berpikir ya,
Anaknya terlalu nyaman jadi malas belajar nggak sih? Of course, banyak yang nanya begitu ya, banyak sekali bertanya seperti itu dan jawabannya adalah kami dari pihak sekolah itu selalu melakukan evaluasi. Jadi memang ini tahun kedua kami ya. Tahun pertama itu memang kami mendapati bahwa siswa itu menjadi terlalu nyaman, terutama di ID ya, karena kan ada karpetnya di situ ya. Akhirnya setelah evaluasi tiap termin dan tiap semester dan akhirnya di akhir tahun ajaran itu kami membuat kesepakatan dengan siswa bahwa yes, you can study like you're at home, but you're still at school. Jadi tetap ada boundaries yang harus mereka ikuti. Contoh, no, I will not allow you to like laying down, tiduran sambil belajar. Jadi kesepakatan tahun ajaran ini adalah mereka mau belajar tetap harus duduk dengan baik, dengan postur yang baik, karena memang memang meskipun anak-anak masing-masing memiliki gaya belajar sendiri ya kan, tetapi karena mereka selalu dilibatkan dengan teman yang lain yang belum tentu memiliki gaya belajar yang sama, jadi kita buat suatu kesepakatan, oke, kalau di kelas belajarnya semua yuk kita duduk yang baik seperti itu. Mau di karpet boleh, tetapi duduk, nggak tiduran, nggak yang kayak bener-bener kayak di kamar tidur. Jadi kita mengikuti kesepakatan itu. Is it working well? It does. It has been working really well actually. And do we have to remind the students at sometimes, but they do remember the agreement, thankfully. Ya, namanya juga teenagers, jadi memang perlu diingatkan berulang kali. Betul sekali. Tapi pada dasarnya mereka nyaman itu boleh sekali, merasa nyaman, tetapi pasti ada boundaries-boundariesnya. Betul. Nah, kalau dari pengalaman Miss Asri nih, anak-anak yang mungkin di SD-nya klasikal, di mana mungkin kelasnya itu sangat jauh dari tempat-tempat yang seperti ini ya, beda banget gitu. Do they need adjustment? Gimana tuh mereka adjust dengan lingkungan yang seperti ini? Surprisingly, no. They just like you put a fish in a pond, langsung ya. Karena memang mereka udah nggak mikir lagi hari ini aku duduk di mana, di depan, di belakang, di tengah gitu. Mereka langsung yang oke, kita duduk bareng di sini. Karena contoh misalnya di sini ya, mungkin akan berpikir banyak yang wah rebutan ya duduk di situ, tapi mereka tahu bahwa itu duduknya nyaman ketika mereka memang harus kerja sendiri. Tapi begitu mereka kerja kelompok, they prefer to sit somewhere yang mereka bisa berputar, melingkar, ya kan. Jadi mereka bisa ngikutin kelas dengan baik. Tadi langsung kayak ikan dimasukin kolam langsung lari. Karena balik lagi mereka memang tidak lagi perlu naruh tas di mana kan, begitu nyampe sini ke loker langsung ke kelas. Nah, Bukit Aksara ini kan sebenarnya dari preschool, SD dan SMP itu sangat identik dengan memberikan banyak kebebasan untuk anak-anaknya ya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kan pasti anak-anak yang masuk di SMP ini tuh datang dari SD-SD lainnya. Betul. Juga nanti anak-anak ini setelah lulus dari SMP kan sekarang belum ada SMA-nya. Sehingga at this moment ya 2024 itu belum ada SMA-nya. Ya kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tetapi at this moment belum ada. Nanti anak-anak yang sudah lulus mereka akan masuk ke SMA lainnya yang pastinya juga berbeda sekali nih. Kita nggak tahu seberapa kebebasan yang mereka dapat, nggak tahu apakah ruang kelasnya akan senyaman ini. Do you think they will be able to adjust well? This is something that I commit that yes they will. Alasannya karena memang dari awal ketika SMP Bukit Aksara itu buka itu memang saya sudah sampaikan ke Bu Yuli dan Bu Yuli juga sudah memberikan apa yang menjadi harapan dia di SMP Bukit Aksara. Karena kami berkomitmen untuk mempersiapkan anak-anak itu masuk ke masyarakat. Dan masyarakat itu tepatnya tidak selalu nyaman seperti ruang kelas ini, ya kan? Sehingga dari segi pembelajaran, mungkin kalau dari ruang kelas tidak bisa diubah, tapi dari pembelajaran. Bahwa kami, yes ada project, tapi kami tidak full project. Ada saatnya ketika mereka harus inquiry based learning, ketika mereka di awal suatu pembelajaran, ada ketika saatnya mereka harus problem based learning, ketika mereka belajar studi kasus seperti di social science, ada akhirnya ketika mereka project based learning. Jadi satu, karena kami mengikuti juga kurikulum Merdeka dari pemerintah, memastikan semua capaian pembelajaran tercapai, dan tentunya dari assessment penilaian itu kami usahakan semaksimal mungkin itu untuk dipenuhi, sehingga ketika mereka lulus dari sini semua CP, capaian pembelajaran itu terpenuhi semua, sehingga dari segi akademis that shouldn't be a problem gitu. Tapi dan plus ada nilai plusnya, plus karakter, betul, yang ditambah gitu. Jadi
nggak cuma akademisnya aja, karakternya juga dapat. Harusnya malah they should bloom ketika nanti mereka di SMA. Oke, gitu. ya. That makes me wonder, let's say nih ya, anak-anak yang SD-nya bukan dari Bukit Aksara sehingga dia masuk dari SD-SD yang klasikal pada lain umumnya, lalu masuk 3 tahun di SMP Bukit Aksara dengan segala kebebasan, segala kreativitas dan pembentukan karakter yang kita usahakan di sini. Lalu lulus dia masuk kembali ke metode klasikal di sekolah-sekolah lain pada umumnya. Does it matter what you do in these 3 years? Will it affect like their future in a good way atau kayak let's say, aduh percuma nih karena nanti akan balik lagi ke klasikal? Mungkin saya mau garis bawahi dulu tadi kata kebebasan ya, bahwa Bukit Aksara Junior High School bukan berarti anak-anak dibebaskan, bahwa dengan sistem apapun yang kamu lakukan di sini, dengan kelas seperti apapun di sini, semua adalah kebebasan yang bertanggung jawab, sehingga seharusnya mereka tidak akan mengalami kesulitan seharusnya ya. Tapi mungkin saya memahami maksudnya Mbak Dinda nih, karena memang anak-anak itu sudah seolah-olah terlalu santai, tetapi sebenarnya itu sebabnya kenapa ada pembelajaran yang berbeda yang dari SD ke SMP. Saya juga sudah berusaha berkali-kali ketika kami juga ada pertemuan dengan orang tua, pertemuan dengan guru, itu yang saya garis bawahi adalah anak harus bisa siap dimasukkan dalam lingkungan apapun. Seperti contoh misalnya ketika mereka lagi ANBK tes, kan bentuknya konvensional itu, ya kan. Hari pertama mereka masuk ya ternyata ada masih feedback. Feedbacknya itu adalah, Miss, anak-anak sudah diberikan beberapa warning, Miss, mereka masih belum terbiasa, akhirnya mereka masih ada yang ribut atau ngobrol gitu kan. Saya ketemulah lagi dengan mereka, ketemu dengan para guru. Ya saya ingatkan lagi, basically again it's something, one, they're teenagers, ya, and secondly sesuatu yang mereka memang harus selalu diingatkan, ya, nggak cuma di sekolah kami, dimanapun itu mengingatkan anak teenagers, it's pretty much like medicine, like every day and 3 times a day, ya. Jadi saya mengingatkan kembali bahwa sekali lagi ketika kalian masuk ke masyarakat itu tidak semua bisa mentoleransi seperti di Bukit Aksara. Aturan adalah aturan, rules are rules, it is what it is. Ketika kamu di ruang ANBK, you have to follow the rules. Mau itu gladi maupun tidak, ya udah, kamu di situ, kamu harus mengikuti pembelajaran, test assessment dengan baik. Right. The next thing I heard, they follow the rules. They were silent until the end. So it worked. Jadi sebenarnya kesimpulannya adalah anak-anak ini tuh yang tadinya mungkin dari SD yang klasikal lalu pindah dengan segala pendekatan Bukit Aksara ini, it helps them untuk belajar beradaptasi malahan ya. Jadi ketika nantinya harus kembali lagi mungkin SMA-nya klasikal, itu that's another adjustment yang akan membantu mereka tuh malah jadi agile dengan apapun environment yang ada di sekitar mereka. So it helps them to their benefit actually. Yes, of course ya, karena persepsi atau edukasi saat ini sebenarnya berubahnya cukup drastis, dan memang saya nggak tahu dengan Mbak Dinda, tapi saya dari background itu yang cukup konvensional, dari background saya, orang tua, pendidikan, semuanya, sehingga saya melihat bahwa ada rasa, saya lihat anak-anak itu tahan bantingnya kurang. Itu yang akhirnya ingin saya tempa di sini sebenarnya, bahwa sekali lagi ketika mereka menghadapi segala macam masalah atau apapun itu, bahkan saya mengajarkan mereka negosiasi, bukan negosiasi nilai, tetapi negosiasi, ngobrol dengan guru apa yang menjadi di dalam pikiran mereka. Yes, you can negotiate. I'm not talking about you negotiate the rules. I'm talking about how the students can negotiate when they would like to achieve something in order to make their learning better. Itu yang saya maksud gitu kan. Dan karena life is not 1 + 1 = 2 anymore, ya kan? Dimana mereka udah harus mulai bisa beradaptasi di masyarakat, sedini mungkin. Itu yang akhirnya yang kenapa akhirnya kita juga banyak field trip keluar, bagaimana dan kami juga ada tidak menutup kemungkinan dengan aturan pemerintah yang sekarang baru bahwa sekolah wajib menerima anak berkebutuhan khusus. Atau ketika menerima siswa baru, mereka selalu dibenturkan dengan situasi-situasi yang mereka kira nggak bisa mereka hadapi, dan ternyata menjadi proses perkembangan mereka. And
what I can say right now is they have developed, they have improved, and they have become better young adults. I wanna take a few step back. Tadi tuh Miss Alsa sempat bilang tentang rules are rules. Ya, aku jadi penasaran kalau di SMP Bukit Aksara, how do you discipline the kids? Mana teenagers ya? Teenagers itu kita tahu sendiri. Saya pernah baca nih dari internet bahwa teenagers it's like going back to terrible two phase. Nah, kalau aku dari sudut pandang early childhood, terrible two is adalah momen-momen di mana orang tua biasanya paling takut menghadapi ya, dan katanya teenagers itu mengulang hal yang sama. Oh, tell me about it. Jadi bener-bener teenagers itu tuh pasti akan perlu banyak disiplin. Iya. Gimana sih SMP Bukit Aksara disiplin anak-anak teenagers ini? I do agree, ya, disiplin positif. Saya sangat tidak setuju bahwa dengan beberapa pandangan mengenai pertumbuhan anak itu saat ini kita tidak bisa bilangin anak like yes you can. Tentunya beda dengan yang dulu ya. Dulu misalkan nggak bisa ya, kemudian pakai kemoceng, muter lapangan, ya kan? Betul, hukuman kan dulu. Udah bukan zamannya lagi. Sekarang yang ada adalah namanya disiplin positif, di mana ketika seorang siswa melanggar suatu aturan dan dapat surat cinta terutama dari sekolah ataupun enggak ya, itu kita minta mereka untuk melakukan refleksi dan ada konsekuensi tetap. Kalau sekarang namanya nggak hukuman ya, konsekuensi. Kalau dulu kan setrap, disuruh keluar kelas, tungguin di depan kelas. Kalau sekarang what does this consequences looks like? Konsekuensi yang bisa mereka gunakan untuk refleksi balik. Contoh, ini baru aja terjadi. Ya. Salah satu murid kami terima surat cinta, tapi tetap bukan suatu pelanggaran yang serius, bukan. Tetapi karena memang berulang dan ternyata diberitahu secara verbal tidak berhasil, akhirnya dapat surat cinta yang berlaku 6 bulan dan akhirnya dikenakan disiplin positif. Nah, apa disiplin positifnya? Disiplin positifnya adalah dengan mengajak ini ke salah satu lembaga NGO, di mana tentunya berisi atau terdiri dari anak-anak yang kurang beruntung. Harapannya adalah supaya siswa kami ini datang ke lokasi untuk tidak hanya melihat situasi tapi juga berbagi dengan anak-anak ini dan melakukan refleksi bahwa apa yang dia lakukan sebelumnya yang sampai dia dapat surat cinta itu, ternyata itu tidak menguntungkan untuk orang lain. Aku merugikan orang lain. Dengan dia berperan di NGO ini, dia bisa, aku akhirnya bisa berperan positif untuk orang lain. Ternyata aku lebih beruntung dan harusnya aku bisa membuat keputusan yang lebih bijak. Seperti itu. Berarti sekarang udah nggak ada lagi tuh hal-hal yang sifatnya merugikan anak gitu ya. Tetapi sifatnya lebih seperti tambahan yang inspiring buat anak itu ya. Yes, betul sekali. Ya, jadi sebenarnya tadi tuh disiplinnya menarik banget ya. Kita nggak mau anak itu tuh seperti in the bubble gitu ya. Kalau boleh dibilang dari tadi kita ngomongin kelasnya senyaman ini, pembelajarannya mendapatkan kebebasan, nggak ada hukuman lagi, beda banget sama orang-orang dulu atau mungkin bahkan sekolah-sekolah lain mungkin ada yang nggak semuanya menggunakan disiplin positif kan. Aku jadi penasaran anak ini bisa nggak sih berinteraksi dan mendapatkan hal positif gitu ya? Karena biasanya tuh beda lingkungan sosial juga mereka obrolannya beda. Biasanya susah untuk menjembatani itu dan akhirnya mereka mungkin malah jadi kayak nggak bisa membaur lah. Gimana kemarin kalau dari pengalamannya? Puji Tuhan, alhamdulillah dia bisa ngikutin ya, karena memang kebetulan kami kan national plus, jadi memang siswa kami itu belajar 2 bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Jadi dia fasih dalam 2 bahasa tersebut, dan ya memang pendekatannya lebih kepada pendekatan psikologis kepada anak-anak itu sih, dan untungnya ditemani oleh guru tentunya. Ketika anak melakukan aktivitas di luar kelas pun pasti selalu ditemani dengan guru. Berarti 2 bahasa, di sini 2 bahasa atau majority English atau gimana? Majority English. We have around I think 6 to 7 subjects in English and the rest is in bahasa. Mata pelajaran wajib seperti agama, bahasa Indonesia, PPKN semua dalam bahasa Indonesia. Berarti other subjects fully in English. Betul sekali. Terus kalau misalnya anak-anak ya let's say SD Bukit Aksara aja sekarang dalam bahasa Indonesia pengantarnya, mereka belum bisa berbahasa Inggris ketika masuk ke sini, gimana tuh? Ya,
Untuk pembelajaran bahasa Inggris di SMP Bukit Aksara itu memang saya berusaha untuk bisa membagi mereka ke dalam kategori atau level sesuai dengan CEFR atau Common European Framework of Reference for Languages, di mana levelnya adalah A1 sampai dengan C2, C1 sebenarnya, C2 adalah for native ya. Sehingga ketika pembelajaran lakukan di kelas itu terkhususkan untuk level yang masing-masing, sehingga tidak ada lagi yang namanya anak-anak tuh belajar dengan kan dengan range yang jauh sekali, itu sangat efektif. Akhirnya dibagi berdasarkan level seperti itu. Mereka masuk ke dalam grup-grup lagi nanti? Betul sekali. Dan nggak cuma itu aja, karena kami tahu bahwa kami memang melakukan pembelajaran dalam bahasa Inggris, dari pihak sekolah pun memberikan tambahan bahasa Inggris cuma-cuma yang diberikan oleh guru kepada siswanya supaya bisa meningkatkan bahasa Inggrisnya di kelas. Gitu. Apakah mereka belajar hal yang sama, mencapai pengetahuan yang sama ketika mereka ini belajar di level A1 dibandingkan dengan level C1 tadi? That's a really good question. Jadi memang pada dasarnya selama kami patokannya adalah pada di CP tadi itu. Untungnya untuk CP yang ada bahasa Inggris yang ada di SMP itu levelnya B1. Sedangkan murid-murid kami banyak yang sudah di B2 dan C1. Sehingga yang menjadi tujuan kami dari sekolah itu mengupayakan supaya mereka yang levelnya masih di beginner, upper intermediate itu bisa mengejar. Sedangkan kepada yang sudah di upper intermediate sampai di advance itu mereka lebih kepada menggunakan bahasa itu lebih baik lagi dengan perbaikan tulisan, kemudian speaking and also the listeningnya juga. Seperti itu. Kalau anak-anak yang let's say levelnya ada di A1, perlukah mereka takut untuk masuk ke SMP Bukit Aksara? Kami tidak memiliki bahasa Inggris itu tidak menjadi poin utama untuk masuk ke Bukit Aksara sih. Jadi selama siswa tersebut ingin push dirinya untuk bisa do more other than academics, in this case in linguistic or language why not gitu. Karena pasti kami dari sekolah pasti akan mensupport. Dan ada murid kami yang masih saat ini di level A2 gitu. Jadi nggak apa-apa, masuk aja. Will help them. Karena dengan pengelompokan ini anak-anak yang di level beginner intermediate itu peningkatan mereka jauh lebih baik dan signifikan dibandingkan dengan mereka yang dipecah-pecah sesuai dengan grade levelnya mereka, kelas 7, 8 misalnya seperti itu. Dan ternyata setelah kami coba di tahun ini dan itu berhasil seperti itu. Last question. Kalau tadi kita ngomongin banyak tentang bahasa Inggris, tapi I think it's also important to talk about bahasa Indonesia dan lokal budaya kita ya. Gimana sih caranya Bukit Aksara itu juga memastikan anak-anak ini tuh tetap cinta dengan bahasa mereka, budaya mereka di Indonesia? Tentunya adalah dengan satu, kami juga mengencourage students untuk join literacy club ya. Yang kedua adalah memang ada beberapa mata pelajaran masih dalam berbahasa Indonesia. Dan yang ketiga memang muatan lokal kami itu adalah mengandung budaya Jawa. Gitu. Jadi muatan lokal kami itu memang dikhususkan untuk memahami budaya lokal itu lebih dalam lagi. Bahkan house yang dipakai di SMP Bukit Aksara itu semua berbahasa adalah nama-nama Jawa. Adinata, Punukawan sama Pandawa ya kan. Dan di akhir tahun ajaran ya, ini adalah salah satu ambisi saya sebagai seorang kepala sekolah itu adalah menyelenggarakan year end celebration dalam bentuk teater. Ya, dan itu mengusung budaya Jawa. Wow, menarik sekali ya. Jadi we cannot wait to see the year end celebration. Nanti mungkin kita akan bikin podcast tentang hal tersebut. Nantikan, dan thank you so much buat waktunya hari ini. See you next episode. Sana. See you next episode.